Salat saja boleh kita tinggalkan untuk memenuhi panggilan orang tua, apalagi handphone, apalagi game online dan yang lain sebagainya. Saking dinginnya, itu gelas nempel sama jari-jarinya beliau Imam Malik bin Dinar tadi. Ketika mau diambil gelasnya, tangannya penuh dengan darah. Saking dia bakti sama orang tuanya. Akhirnya dijual dengan emas seberat sapi. Diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala anak tadi, padahal susah makan. Kenapa? Saking bakti kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Aldi. Ajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk mensubscribe channelnya Aswaja Handil, ya. Like, subscribe, komen semua video yang ada di sana dan kalian share, semoga bermanfaat. Juga akun Facebooknya Aswaja Handil, kalian follow dan kalian berteman di sana. Semoga ini menjadi wasilah kita semua semakin dekat dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabi Muhammad. Kalau kita lihat kemaksiatan terbesar di dunia ini yang paling banyak kira-kira apa, Pak? Apa kira-kira, Pak? Orang berjudi enggak? Belum tentu. Orang berzina? Belum tentu. Orang meninggalkan sholat? Belum tentu. Kemaksiatan terbesar yang setiap rumah ada zaman sekarang apa? Anak yang durhaka kepada orang tua. Setiap rumah ada. Apalagi zaman sekarang, zaman handphone, ya, zaman digital sekarang ini, zaman modern. Anak-anak sekarang main game online itu tidak peduli sama orang tua. Dia main nasi, kadang orang tua manggil dia nggak pedulikan. Orang tua minta tolong nggak didengarkan. Padahal kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahuma uff. Kita ngomong saja nggak boleh sama orang tua kita. Sekarang anak-anak sekarang boro-boro dia ngomong ndak ngomong tapi diam. Fokus main handphone, main gamenya. Karena game online itu kan nggak bisa di stop biasanya. Kan online dia, nggak bisa di post kayak kita nonton video. Jadi lanjut terus. Kadang orang tuanya nyuruh, orang tuanya manggil, dia nggak peduli. Dia fokus dengan handphonenya, itu bagian dari durhaka kepada orang tua. Kalau kita lihat yang seperti ini setiap rumah ada. Anak-anak yang seperti itu, yang ketika dipanggil orang tua, dia tidak mau memenuhi panggilan orang tuanya. Padahal jangankan main handphone, jangankan main game, Nabi mengajarkan sholat sunnah saja kita batalkan kalau orang tua manggil. Kita ini lagi sholat duha contoh, Allahu Akbar. Baru rokaat belum selesai rokaat pertama, manggil kita punya orang tua. Kata ulama, kalau misalkan orang tua itu gak kita penuhi panggilan mereka, dia bakal marah, batalkan sholat sunnah. Tapi ya, kalau sholat wajib tidak. Sholat saja boleh kita tinggalkan untuk memenuhi panggilan orang tua, apalagi handphone, apalagi game online dan yang lain sebagainya. Makanya kedurhakaan ini setiap rumah ada. Setiap rumah belum tentu orangnya semua meninggalkan sholat. Kalaupun ada 1-2 orang, yang lain sholat masih. Belum tentu setiap rumah mereka mabuk. Belum tentu setiap rumah mereka berjudi. Tapi setiap rumah ada anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, jadi kita diajarkan bakti kepada orang tua. Dengan cara kita berdoa, terkhusus mereka yang sudah meninggal. Itu yang mereka butuhkan, kiriman pahala untuk kita. Kita seringkali mendengar kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang bakti kepada orang tuanya. Al-Imam Ibrahim bin Adham atau Imam Malik bin Dinar, salah satunya saya lupa. Kalau tidak salah Imam Malik bin Dinar. Itu diceritakan beliau dulu pernah dipanggil oleh orang tuanya, oleh ibunya. Nak, tolong ambilkan air minum. Tolong ambilkan air minum. Dia ke dapur, ambil air minum, dia bawa. Ketika mendatangi ibunya yang kita ambilkan air minum tadi, sampai situ ibunya sudah tidur di kamarnya tadi. Jadi Imam Malik bin Dinar atau Imam Ibrahim bin Adham tadi salah satunya, saking dia tidak mau terganggu ibunya, dia berdiri di samping kasur ibunya sambil pegang gelas.
Berdiri dia nunggu. Sampai kapan dia nunggu? Sampai ibunya bangun. Bayangkan tidur malam. Tidur malam, sepanjang malam ibunya tidur, dia berdiri samping kasur ibunya megang gelas, nungguin ibunya bangun. Tidak berani dia mau pulang bertaruh. Kalau kita mungkin sudah ditaruh gelas sudah ya, kita minum sendiri mungkin. Kita disuruh orang tua sampai ke kamar orang tua kita tidur, selesai. Dia berdiri, dia tunggu, dia pegang itu gelasnya. Ketika bangun ibunya kaget, loh kok masih di sini anak saya. Ibunya pun sudah lupa kalau manggil dia minta ambilkan air minum. Sehingga ibunya tanya, nak kok kamu masih berdiri di sini? Iya wahai ibuku, tadi malam kan kau minta ambilkan air. Ini sudah pagi, sudah subuh, ini saya ambilkan. Masih berdiri di samping kasur ibunya, dia pegang gelas. Kebetulan kata di dalam kisah tersebut dikatakan waktu itu musim dingin. Di sana itu kalau dingin beku. Saking dinginnya, itu gelas nempel sama jari-jarinya beliau Imam Malik bin Dinar tadi. Ketika mau diambil gelasnya, tangannya penuh dengan darah. Saking dia bakti sama orang tuanya. Dia tunggu sampai subuh. Kita kadang-kadang disuruh orang tua kita, malah kita pura-pura lupa. Waliyadzubillah min dzalik. Mungkin pernah kita mendengar kisah di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bercerita tentang Bani Israel yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihissalam untuk mencari sapi. Pernah dengar kisah sapi ya di Al-Qur'an ya? Jadi ada kasus pembunuhan di zaman itu. Di zaman Bani Israel. Ada kasus pembunuhan sehingga untuk mengungkap kasus ini Allah perintahkan melalui Nabi Musa agar mereka para Bani Israel yang punya masalah tadi untuk mencari sapi. Itu kan kisah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang mana Bani Israel ini disuruh nyari sapi, dia malah nanya balik. Wahai Nabi Musa, ud'u lana rabbak yubayyin lana mahi. Tolong tanyakan sama Tuhanmu. Tanyakan sama Allah, sapi yang kayak gimana? Banyak tanya, Bani Israel ini kan terkenal banyak tanya. Dia tanya sama Nabi Musa, tolong tanyakan sama Tuhanmu, sapi yang bagaimana? Dikasih ciri-cirinya sapinya yang begini, warnanya begini. Dia tanya lagi, wahai Nabi Musa, tanyakan sama Tuhan, iya, sapinya yang dipekerjakan atau yang di rumah saja? Macam-macam, banyak pertanyaan ini Bani Israel, sehingga diberikan kriteria sapi yang sulit dicari. Sapi yang warna kuning keemas-emasan, sapi yang tidak pernah dipekerjakan. Sulit akhirnya nemu. Kata ulama, andai Bani Israel waktu itu ketika disuruh cari sapi, dia cari sembarang sapi, selesai urusan. Tapi berhubung dia banyak tanya ya, makanya kita tidak boleh dengan urus-urusan yang begitu banyak tanya. Beda bertanya tentang hukum, beda bertanya tentang ilmu, perlu kita tanya karena as-su'al miftahul ilm, dalam belajar perlu banyak tanya. Tapi dalam hal-hal lain ada hal-hal itu yang kadang-kadang kebodohan itu nikmat buat kita. Artinya ketidakpengetahuan kita tentang satu hal itu nikmat kadang-kadang. Nah, tadi gara-gara banyak tanya akhirnya disuruh cari sapi yang sulit sangat ditemukan. Sapi yang warna kuning keemas-emasan, ya, dan tidak dipekerjakan. Dia cari keliling tidak nemu sapi. Subhanallah, akhirnya karena ingin mengungkap pembunuhan tadi, ini kisah sapinya diceritakan dalam Al-Quran. Adapun kisah rincian disebutkan oleh Al-Imam Musawi dalam kitabnya. Beliau bercerita akhirnya Bani Israel ketemu satu sapi, ada orang punya sapi. Dilihat pas ini sapi persis kriterianya seperti yang disebut Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa. Siapa pemilik sapi ini? Pemilik sapi ini adalah orang yang sangat bakti sama orang tuanya. Saking dia bakti sama orang tuanya, jadi dia punya abah sudah meninggal, dia punya ayah sudah meninggal. Sebelum meninggal ayahnya ninggalkan sapi tadi. Sapinya dilepas di satu tempat, maka sang ayah berpesan kepada ibunya, ke istrinya, istriku, nanti kalau aku sudah meninggal, kasih tahu anak kita kalau saya ninggalkan sapi di padang ini tempatnya dikasih tahu. Kalau dia sudah besar, suruh ambil sapinya, suruh jual. Karena ayahnya sudah meninggal duluan, ketika anak itu sudah mulai besar, sang ibu ingat pesan suaminya.
Suaminya punya sapi ditinggal di satu tempat. Kalau anak sudah besar kasih tahu. Berhubung anaknya sudah agak besar, sudah paham, kasih tahu. Nah, dulu ayahmu pernah pesan. Pernah apa? Pesan. Dia punya sapi untuk kamu. Kamu ambil tempatnya di sini disebut alamatnya. Tapi ketika kamu nanti mendekat dengan sapi itu sapi nggak bisa ditangkap. Karena dilepas begitu aja. Kita punya sapi dilepas begitu aja, selesai. Dalam kandang aja hilang bisa ya. Betul nggak? Apalagi dilepas nggak bergandang. Kamu nanti ketika sudah dekat dengan sapi, kamu baca doa biar kamu bisa tangkap. Bismillahirabbi Musa. Ya, dengan menyebut nama Allah Tuhannya Nabi Musa. Ini kisah di zaman Nabi Musa. Kisah nyata, bukan dongeng ini. Akhirnya sesuai dengan perintah ibunya, ketika dia mendekat, sapinya menjauh, lari-lari. Ketika dia baca Bismillahirabbi Musa, itu sapinya datang sendiri. Gak pakai ditangkap, dia datang sendiri, mendekat sapinya. Diambil dengan mudah. Singkat cerita dibawa pulang sapinya. Karena memang hidupnya ini orang susah. Ibunya pun sudah nggak punya duit. Akhirnya sang ibu mengatakan kepada anak, "Nak, kita sudah nggak punya apa-apa lagi di rumah. Coba besok kamu ke pasar, jual aja sapinya. Kamu jual dengan harga 3 dinar," kata ibunya. "Kamu jual dengan harga 3 dinar. Nah, duitnya bisa kita melanjutkan hidup," kata ibunya. Sesuai perintah ibunya, dia berangkat ke pasar. Di pasar, dia tulis tarif sapi dijual dengan harga 3 dinar. Ada orang datang nawar, "Dek, berapa harga sapinya?" "Oh, sapi ini saya jual dengan harga 3 dinar. Bagaimana kalau saya bayar 6 dinar?" Kata yang beli ini. Jarang-jarang kan ada pembeli begitu ya. Betul nggak? Pembeli mau bayar dengan duit lebih. Di mana-mana pembeli itu nawar. Betul nggak? Apalagi ibu-ibu bertawar, 1000 bertawar pokoknya. Iya, ribut-ribut, yang penting dikurangin dulu. Karena yang namanya orang beli itu pengen beli barang semurah mungkin, yang namanya jual pengen jual barang semahal mungkin. Makanya jarang nemu akhirnya. Nggak bakal nemu zaman sekarang kita orang beli barang itu dengan harga yang lebih 2 kali lipat. Kita malah kalau mau beli barang nunggu diskon baru beli. "Saya jual sapi dengan harga 3 dinar," kata sang anak tadi. Orang ini ngomong, "Nak, saya beli, Dek," katanya. "Saya beli 6 dinar." Kalau normalnya orang jualan ya, dengar orang bayar 2 kali lipat kan senang harusnya. Alhamdulillah, nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dibayar mahal. Ini si anak ngomong, "Oh, enggak bisa. Kalau kamu mau beli 3 dinar. Loh, kenapa? Ibu saya nyuruh jual 3 dinar. Kalau saya jual 6 dinar, berarti saya menyalahi perintah ibu saya. Padahal kan kalau dia jual 6 dinar, senang juga ibunya kan? Tapi saking dia bakti sama orang tuanya. Kalau mau beli 3 dinar, nggak bisa 6 dinar. Nggak mau anaknya. Kata orang yang beli ini, "Sudah, gini aja, Dek," katanya. "Saya kasih 6 dinar, 3 dinar kamu kasih ibu kamu, 3 dinar buat kamu, nggak bakal tahu juga ibu kamu." Apa kata sang anak? "Oh, enggak mau. Berarti saya bohong sama orang tua saya. Kalau kamu mau beli 3 dinar, enggak, ya sudah, cari sapi lain." Ini si yang beli tadi ngomong, "Ya sudah, gini aja, biar berjadian beli biasa gitu ya. Kamu pulang, tanya sama ibu kamu, ada pembeli mau beli dengan harga 6 dinar, mau enggak?" "Oh, ya juga," kata si anak tadi. Pulang ke rumah dia. Dia ngomong sama ibunya, laporan, "Bu, ada yang mau beli 6 dinar." "Ya sudah, jual," kata ibunya. 6 dinar kan pasti senang, lebih mahal. Jual, kasih 6 dinar. Balik lagi ke pasar. "Ya sudah, deal 6 dinar." Masih nunggu yang beli nih. Deal 6 dinar. Apa kata pembelinya? "Dek," katanya, "gimana kalau saya dobelkan lagi 2 kali lipat, 12 dinar saya bayar. Tadi 6 dinar, sekarang saya berubah pikiran. Saya mau bayar seharga 12 dinar. "Oh, enggak bisa," kata si anaknya. "Saya sudah deal sama ibu saya 6 dinar. Barusan saya pulang, kata ibu saya 6 dinar. Ya sudah, kamu saya bayar 12 dinar, 6 dinar kamu kasih ibumu, 6 dinar kamu ambil, enggak bakal tahu." "Oh, enggak mau, saya bohong." Takut dia, saking bakti sama orang tua. Seperti itu lagi, kata si pembeli, "Gini aja, Dek. Kamu pulang lagi ke rumah, bilang sama ibu kamu, harganya naik lagi 12 dinar. 12 dinar.
Kalau mau, oke, saya beli. Pulang lagi sang anak ke ibunya. Bu, mau dibeli 12 dinar. Oh ya sudah, jual, kata ibunya. Jual. Ibunya nggak pesan panjang sih ya. Kalau ibunya belen pesan ya semahal-mahalnya jual kan selesai ya. Tapi ibunya cuma nyebut angka saja, 12 dinar jual. Balik lagi ke pasar, ya sudah, deal 12 dinar. Berubah lagi si pembeli. Kata si pembeli, 12 dinar tadi, sekarang saya mau bayar 2 kali lipat lagi, 24 dinar. Mau nggak? Masih kayak gitu lagi terjadi perdebatan. Nggak mau. Si yang punya sapi, si anak mau jual 12 dinar, sepakat sama ibunya. Si pembeli mau bayar 24 dinar. Sampai sama begitu lagi. Kata si pembeli, dek, pulang lagi coba tanya sama ibumu. 24 dinar sekarang harganya, saya naikin. Pulang lagi ke rumah, si anak ngomong sama ibunya, bu, naik lagi 24 dinar dari 3 dinar. 2 kali lipat, sampai 24 dinar. Akhirnya apa yang terjadi? Ibunya mulai paham, ini yang beli bukan orang biasa. Ya kan? Normalnya manusia nggak ada beli begitu, naik terus. Orang kan berkurang terus menawar. Sudah ditawarin, kadang-kadang sudah dikurangin, masih minta berkurang lagi kalau kita beli kan gitu. Akhirnya ibu tanya, nak, itu bukan manusia. Itu malaikat yang beli itu. Coba kamu tanya, mungkin ada perintah. Mulai paham sang anak. Dia balik ke pasar. Dia ngomong sama pembeli, wahai pembeli, kata ibuku, kamu bukan manusia, kamu malaikat. Apakah ada pesan untukku? Akhirnya betul, ternyata yang beli itu malaikat. Ingin menguji kesetiaan ini anak kepada ibunya. Ingin menguji baktinya dia kepada ibunya. Akhirnya pembeli tadi, malaikat yang nyamar jadi pembeli ngomong sama anak tadi, nak, ini sapi jangan kamu jual kecuali ada orang beli dengan harga yang sangat mahal. Berapa harganya? Timbang emas seberat sapi ini. Kalau sapinya 200 kilo, bayar dengan emas 200 kilo. Nah, itu perintah dari malaikat. Nanti bakal ada orang yang beli ini. Bakal ada orang yang cari sapi ini, tidak bakal ketemu sapi di tempat lain kecuali sapi kamu ini. Kamu jual dengan harga seharga emas seberat sapi. Itu perintah malaikat. Dia pulang ke ibunya. Dia ngomong, bu, kata malaikat pesannya begini. Sampai pada cerita yang disebut dalam Al-Quran tadi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Bani Israel mencari sapi tadi. Sapi yang tidak diketemukan kriterianya kecuali sapi sang anak tadi. Karena sudah pesan malaikat, dijual seberat apa? Emas seberat sapi tadi. Dibeli akhirnya. Dibeli, bayangkan dari harga 3 dinar. Iya. 1 dinar itu cuma berapa? 1 dinar itu 4 gram lebih aja emasnya. 1 dinar. Kalau 3 dinar kan berarti cuma 12 gram. Iya. Akhirnya dijual dengan emas seberat sapi. Diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak tadi, padahal susah makan. Kenapa? Saking bakti kepada orang tua. Nah, ini kisah sebagai motivasi buat kita. Kita masih punya orang tua, alhamdulillah. Kita bersyukur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta doa, tidak usah jauh-jauh. Ini yang sering salah terjadi, kita ini kadang-kadang ada guru, ada habaib sama orang tua, sama guru sama habaib, cium tangan bolak-balik luar biasa. Sama orang tua cium tangan ke pipi gini nah. Siapa yang ngajarin gitu ya? Kita cium tangan sama orang tua dicium, bolak-balik. Jangan salaman sama orang tua kayak salaman sama teman. Ada guru, ada habaib, ada kiai, bolak-balik salamannya. Sama orang tua sekali aja salaman, salah. Sama orang tua dulu yang lebih penting kita berbuat seperti itu. Bolak-balik salaman, jangan sekali saja. Apalagi ke pipi ya. Anak-anak sekarang kan gitu kalau salaman. Betul gak? Begini. Nah, itu yang kita diajarkan oleh para ulama untuk menghormati orang tua agar kita diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minta doa mereka kalau mereka masih hidup. Karena dikatakan oleh Nabi Muhammad, du'aul walid li waladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua untuk anaknya, kata Nabi Muhammad, seperti doa Nabi untuk umatnya. Kita tahu para nabi itu doanya mustajab. Kalau mereka mengangkat tangan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dikabulkan. Begitulah doanya orang tua untuk anaknya. Kita kadang-kadang bingung minta air keliling sana, kita lupa di rumah kita ada orang tua kita. Minta kepada mereka. Minta air kepada mereka, minta doa mereka.
Itu yang akan doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa orang tua untuk anak.